Kalau dari versi Mbak Fang Fang itu berkenalannya gimana? Terus melihat juga Bang VP ini kan sudah banyak sekali viral, lalu bolak-balik mungkin kawin. Itu kenapa pada akhirnya terpincut tuh? Jadi Fang Fang itu pernah cerita, dia tuh lagi marah sama VP. Lagi marah sama VP karena VP itu pernah membuat statement di salah satu podcast kalau dia mau menikah lagi akhir 2026. Dan Mbak Fang Fang waktu itu nggak, maksudnya sebagai perempuan yang dinikahi itu kan kalau normalnya adalah dia pengen legal dong. Ada statement VP yang mengatakan, tapi maaf nih Fang Fang, pekerjaan aku menuntut aku untuk menyembunyikan statusku sudah menikah. Aneh, menurut saya itu aneh. Hello, welcome back to Herspektif bareng gua Bernadetta Ginting, dan di studio Herspektif kali ini sudah hadir Bang Vino. Halo Deta. How are you? Good, excellent. Thank you udah mampir di studio Herspektif. Kita mau bahas nih Okezoners tentang berita belakangan ini yang lagi rame. Yang mengungkap ternyata ada pernikahan antara Bang VP dengan klien Bang Vino, yaitu Mbak Fang Fang. Exactly. Betul. Sebelumnya kita juga rencananya sebenarnya Mbak Fang Fang mau hadir di sini, tapi berhubung sudah memasuki bulan ke-9 ya. Sudah bukaan satu. Oh, sudah bukaan. Air ketuban tuh udah pada ngerembers sedikit-sedikit. Jadi Mbak Fang Fangnya berhalangan hadir, berarti sekarang sudah mempersiapkan persalinan di salah satu rumah sakit di Pati. Dan menurut informasi dari Fang Fang, dari pihak rumah sakit tersebut mau membantu untuk proses administrasi dimudahkan dan sebagainya, walaupun Fang Fang ini masih pengguna BPJS. Bentar. Kemarin kan kalau menurut pengakuan Bang VP akan melahirkan di Semarang, berarti ini fix di Pati ya? Dia maunya di Pati. Di Pati karena mungkin dekat dengan keluarganya. Dekat dengan keluarga. Bang, sebenarnya udah banyak juga cerita yang mengungkap perjalanan cintanya dari Mbak Fang Fang dengan Bang VP. Tapi kalau dari versi Mbak Fang Fang itu berkenalannya gimana? Terus melihat juga Bang VP ini kan sudah banyak sekali viral, lalu bolak-balik mungkin kawin. Jadi menurut pengakuan dari Fang Fang ini, Fang Fang ini tuh bertemu dengan VP itu di Pati pada saat itu. Nah, memang Fang Fang itu yang DM si VP ini duluan. Hanya sebagai seorang fans. Layaknya kita tinggal di mungkin daerah melihat artis ibu kota datang kan itu something yang gimana ya, ya kan. Lalu Fang Fang berinisiatif untuk DM just to say hi. Ya, nah, tapi setelah DM ini, Fang Fang itu menunjukkan kepada saya bukti chat dari si VP ini tuh lebih banyak. Jadi kebalikan ya? Lebih banyak. Yang pertama memang Fang Fang. Fang Fang tidak pernah menyangkal itu. Tapi setelah itu yang DM lebih banyak itu dan mengajak bertemu itu pihak VP. Terus habis di DM sampai akhirnya mereka bisa bertemu, lalu akhirnya menikah di bulan Februari, itu gimana prosesnya? Nah, kalau untuk detailnya itu hanya Fang Fang sendiri yang mengetahui. Karena Fang Fang itu datang ke saya itu, dia bukan membahas tentang permasalahan masa lalunya dengan si VP, tapi dia datang ke saya menanyakan solusi. Bang, aku ini sudah hamil 9 bulan. Pembukaan 1. Aku bulan harus apa? Gimana? Ke Bang Vino tuh bulan apa dia menceritakan? Sehari sebelum kita podcast di tempatnya Bunda Maya. Itu kalau nggak salah belum ada seminggu ya? Yes, exactly. Itu yang diceritakan saat itu apa oleh Mbak Fang Fang? Meminta bantuan ke kuasa hukum tuh kan biasanya ada hal-hal yang ingin dibawa lebih serius kan biasanya. Jadi begini, saya itu mengenal Fang Fang itu dari rekan-rekan media sebetulnya. Jadi rekan-rekan media yang actually menghubungi saya terus nanya, Bang Vino, ini sudah mulai rame katanya. Wartawan, para rekan media ini sebetulnya sudah mau mengangkat. Tapi dari narasumber, ini ketakutan kalau nggak ada pendampingan. Nah, ketakutannya kenapa? Ya nanti Bang Vino tanya sendiri, saya kasih nomornya Bang Vino. Akhirnya setelah kami komunikasi, Fang Fang itu menjelaskan bahwa adanya intimidasi. Dia ingin speak up, dia ingin suaranya didengar karena selama ini kan dia disembunyikan. Dan juga ada unsur intimidasi yang dia alami. Jadi Fang Fang itu pernah cerita, dia tuh lagi marah sama VP.
lagi marah sama VP karena VP itu pernah membuat statement di salah satu podcast kalau dia mau menikah lagi akhir 2026. Oke. Saya sudah lihat podcastnya. Berarti ada lagi setelah Mbak Fang Fang kalau diinterpretasikan ya? Ya, Fang Fang merasa tersinggung, nggak dianggap. Oke. Ya kan VP bilang di salah satu podcast, jadi di podcast itu seolah-olah dia mengaku dirinya itu masih duda di podcast tersebut. Ya dia mau menikah lagi akhir 2026. Nah, lalu Fang Fang itu membuat bahasanya gimana ya, perempuan itu kan kalau misalkan ada permasalahan secara emosional, dia mencurahkannya itu di media sosial. Fang Fang itu mencurahkan perasaan hatinya itu di threads. Tentang ya intinya dia sebagai wanita tidak suka diduakan lah. Nah, pada saat dia menulis sesuatu di thread, dia mendapatkan DM intimidasi. Dari akun Instagram yang kami duga milik anggota keluarga dari si VP ini. Oh. Nah, nanti kalau misalkan Deta ingin melihat buktinya, boleh saya bisa ya? tunjukkan Kita screenshotnya. insert ya di sini ya. 27 Juni mendapatkan DM yang mengatakan, ngomong apa lu? Makanya jaga dong kemaluan. Kasar itu? Kasar, manusia murah. Katanya begitu. Oh, itu dari akunnya cowok-cewek? Cewek. Cewek ke cewek? Iya, jadi wow. kalau kita lihat, ini memang ada keterkaitan di akun tersebut ya. Ada hubungan yang dekat dengan si pihak VP. Diketahui oleh Mbak Fang Fang dari mana tuh bahwa ini adalah kerabat dari VP? Ya memang namanya. Oh enggak belum, biasanya orang kalau mau DM kasar itu kan pakai akun apa? No, di open Instagramnya, dan itu banyak postingan si wanita ini sama si VP yang katanya dia anggota keluarga VP. Oke. Jadi postingannya adalah dia dan si VP ini cukup banyak di akun Instagram itu. Jadi mendapatkan intimidasi. Jadi di situ si Fang Fang merasa buset, baru nulis kata-kata sarkas di thread aja, udah kayak begini nih, diperlakukan seperti ini, gimana saya mau speak up, mau teriak ke siapa kayak begini. Nah itulah saya sebabnya mengatakan kepada Fang Fang, ya udah kamu mau speak up, saya dampingi. Ya kan? Nah, pada saat keberadaan kami sudah diketahui oleh wartawan, ya di mana kami itu udah ada di rumahnya Bunda Maya, wartawan kan udah pada nyerbu tuh ke rumah Bunda Maya, udah pada saling japri di grup ya, ya announce di grup kan tuh, ya kan. Nah, baru di situ ada DM masuk lagi. Dari yang sama orang wanita yang sama ini. Oke. Bilangnya cari validasi ya. Terus mengatakan apa lagi ya? Kata-kata tidak pantas seperti kamu tuh nggak punya apa-apa, kamu tuh pengangguran. Intinya yang mengatakan bahwa klien saya itu miskin lah dan sebagainya. Saya tuh kadang suka bingung ya, perempuan ke perempuan itu bisa ngomong kasar, apalagi kondisi Mbak Fang Fang itu kan hamil 9 bulan. Harusnya dia kalau saudara dari Bang VP, dia tahu dong kondisi. Nah, yang saya prihatin, kok VP ini malah sibuk mengklarifikasi, melakukan pembelaan terhadap dirinya. Kalau saya betul-betul menyayangi istri saya, dan saudara saya ngata-ngatain istri saya, istri kamu perempuan nggak benar, saya sikat. Mau itu kakak saya, mau adik saya sikat. Saya harus melindungi istri saya. Tapi kok ini dari semua pembahasan tentang tuduhan, tentang intimidasi yang dilakukan oleh anggota keluarganya, kok dia diam aja, malah sibuk klarifikasi bukti transferan, malah sibuk bilang, maaf, saya yang di DM duluan nih sama pihak Fang Fang nih, bukan saya yang ngejar duluan. Emangnya bisa gitu ya, misalkan Deta ribut sama suami ya, terus di depan majelis hakim ngebahas gitu, sebetulnya yang deketin itu siapa sih Pak? Gitu kan itu childish ya menurut saya, klarifikasi yang nggak masuk akal, yang aneh. Tapi ketika mendapatkan DM kasar pertama yang diduga adalah dari pihak keluarga dari Bang VP, itu Mbak Fang Fang udah lapor nggak? Maksudnya kan masih suami istri nih, lapor ke suami, ini saudara lu nih? Nggak lapor. Di-keep sendiri? Di-keep sendiri. Why? Saya takut, dia takut. Dia takut karena dia itu memiliki asumsi ini kayaknya keluarga ini nih solid banget, kompak banget. Nah mungkin kadang kan Fang Fang kan memang orangnya baik hati ya. Mungkin dia khawatir juga nanti kalau saya kasih tahu ini ribut nggak ya sesama keluarga.
Tapi walaupun kita sudah membuat preskon, memberikan klarifikasi tentang adanya intimidasi yang kami duga dari anggota keluarga VP, kok lucunya VP kok nggak ada pemberian klarifikasi soal itu ya? Iya, yang saya dengar kalau saya nggak salah nih hanya soal transfer karena dugaan pelantaran itu, tapi dugaan untuk kata-kata kasar dari pihak keluarga saya belum dengar nih, mungkin atau saya yang kelewat. Belum ada klarifikasi berarti? Belum ada klarifikasi. Kita juga sama sekali menunggu klarifikasi tentang itu. Logikanya suami kan kalau sayang istri, istrinya mau dikata-katain sama anggota keluarga, dilawan sama suaminya. Kok ini kayak diam aja? Bahkan sampai Mbak Fang Fang bilang ke media bahwa dia ada intimidasi, itu juga tidak ada respon dari suami. Sampai saat ini kita belum menerima klarifikasi yang seolah-olah VP itu tidak tahu mengenai hal itu dan membela istrinya, enggak. Malah sibuk cari pembenaran, ya kan, bukti transfer yang ya tahun berapa, bulan apa, ya kan, lalu juga sibuk memberikan verifikasi seolah-olah Fang Fang yang ngejar dia duluan loh. Malah baliknya ke perjalanan cinta awal. Kalau gitu. Perjalanan lah yang kita bahas ini si bayinya ini kok yang sudah pembukaan 1 kok malah bahas kisah cinta di masa lalu zaman Roma sama Ani. Oke, Bang, berarti kalau kita bahas tentang pernikahan ini kan Bang VP sudah mengakui bahwa itu istri sahnya. Gitu, istri siri sebetulnya statusnya. Karena kalau kita bicara istri sah itu dicatat secara administrasi oleh negara di KUA. Kalau nanti saya tunjukkan ya akte nikahnya, si VP aja tanda tanganannya enggak, blank, kosong. Wah, dia waktu itu. Nggak ngerti. Dan Mbak Fang Fang waktu itu nggak, maksudnya sebagai perempuan yang dinikahi itu kan kalau normalnya adalah dia pengen legal dong. Yes, exactly. Saya juga nggak mengerti kenapa VP seperti ini. Dan nanti gini, nanti semua bukti dokumen itu saya kasih ke you ya, you justifikasi sendiri. Ini what kind of marriage yang VP kasih ke si pihak Fang Fang. Oke, nah setelah menikah, habis itu kan Mbak Fang Fang tinggal di Pati. Yes, exactly. Bang VP tinggal di Jakarta. Di I think so, di kota besar lah. Di kota besar. VP ini menjanjikan kepada Fang Fang ya setelah Lebaran Idul Fitri ya, bukan Lebaran Haji ya, itu Fang Fang itu akan dibelikan rumah di Semarang dan VP juga akan tinggal di satu atap dengan si Fang Fang. Konsep pernikahan yang benar kan pada saat saya misalkan, Deta, will you marry me? Aku tuh duda. Yang ada di pikiran Deta itu apa? Menikah sama saya, tinggal bareng sama saya, benar nggak? Iya, kalau menikah konsep pernikahan satu rumah. Iya, exactly seperti itu. Cuman ini kok konsep pernikahannya kok yang VP tawarkan kok, will you marry me? Tapi istri live in kos-kosan. Kamar ukuran 3x4, sementara VP, kata beberapa narasumber, ini kalau posting nih glamor banget postingannya. Emang sebelum pernikahan itu nggak ada perjanjian? Mungkin langsung pergi dibawa ke Jakarta, maksudnya kayak gitu. Terus ada nafkah per bulan berapa? Walaupun kenyataannya ada long distance marriage lah. Menurut keterangan dari klien kami, dari pihak VP ini kalau tidak salah sempat menjanjikan itu per bulan itu 30 juta nafkah. Terus juga rumah yang akan rumah di Semarang yang akan direalisasikan itu Lebaran, setelah Lebaran Idul Fitri. Sampai sekarang belum berarti ya? Belum, masih di kamar kos-kosan 3x4. Ada Fang Fang, 2 anak remaja, 3 ya berarti ya, 3. Plus 1 bayi lagi yang akan lahir. Nanti kamarnya saya tunjukin kayak apa, you will see. Untuk ibu dengan 1 bayi aja tuh kalau menurut aku tuh kurang proper, ya kan? Apalagi ini plus sudah ada 2 anak remaja lagi, ditumpuk semua dalam 1 kamar itu. Tapi sebelum menikah dengan Bang VP, Mbak Fang Fangnya sudah tinggal di situ atau? Karena kan kabarnya adalah pengusaha salon. Iya. Gitu. Nah, itu saya belum tanyakan detailnya ke Fang Fang karena yang saya soroti itu sekarang itu permasalahan setelah menikah itu kalian itu bikin apa sih? Mau kemana sih? Kok ini yang saya lihat kok dalam hal ini kok standarisasi kehidupan yang Fang Fang miliki sangat berbanding terbalik dengan VP yang serba glamor. Jadi, enggak. Tiba-tiba. Jadi memang ada perbandingan itu. Nah, ketika Mbak Fang Fang ini meminta bantuan Bang Vino, gitu kan. Tadi mungkin awalnya hanya ingin curhat di sosmed.
gitu kan, kok kurang perhatian lah. Biasanya ibu istri yang lagi hamil itu memang ingin banget diperhatikan lebih. Itu hal yang normal gitu kan. Ini sebatas dia ingin perhatian lebih atau memang ada satu hal yang ingin dibawa ke jalur hukum? Oke, untuk saat ini yang akan kami bawa ke jalur hukum itu adalah perkara intimidasi dan kata-kata penghinaan di DM tersebut. Itu yang sudah pasti bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi bukan yang penelantaran itu? Untuk pernikahan siri dalam permasalahan penelantaran, dari awal sudah saya katakan bahwa pernikahan siri itu secara legal standing itu tidak kuat. Dan yang dirugikan adalah? Perempuan. Jadi dalam hal ini saya mengatakan kepada Fang Fang, kita harus sadari diri bahwa legal standingnya not strong enough. Tapi yang bisa kita gugat itu adalah hak dan nafkah yang layak bagi anak tersebut. Itu pertama. Tadinya kan saya berpikir hanya nafkah untuk anak, dibiayai sampai memperoleh pendidikan yang layak dan besar ya. Tapi setelah saya lihat kondisi kosannya Fang Fang, oh there is no way. Ibu sama anak yang baru lahir tinggal di tempat seperti itu, nggak bisa. Lalu saya juga menemukan sepertinya untuk permasalahan salon, kan salon ini kan juga tutup karena pihak VP yang meminta. Salon itu udah berapa lama sebenarnya? Nah, itu saya belum mendapatkan data yang valid tentang itu, tapi ongoing. Salon ini tuh bisa memberikan penghasilan kepada Fang Fang untuk independen. Dan 2 anaknya dong berarti? For being independent, yes. Dan then pihak VP kan meminta salonnya ditutup. Nah, saya itu harus, saya malam ini saya akan ke Semarang, ya, karena saya harus mengawal proses persalinan dari Fang Fang dan anaknya. Saya juga mau menghitungkan, melakukan kalkulasi dan perhitungan. Ini kerugian salon kamu tuh berapa sih? Sampai ditutup begini, modalnya berapa, setupnya berapa, loss-nya berapa. Nah, itu kan akan kami hitung. Dan itu mungkin akan bisa kami ajukan di dalam gugatan material. Oke, ya. Jadi ketika menikah diharapkan salon itu ditutup. Jadi mungkin ada janji ya bahwa seluruh hidup Mbak Fang Fang ini ditanggung oleh Bang VP. Ya. Tapi kenyataannya selama berapa bulan berarti menikah nih Bang? Dari Februari ya. Februari. Jadi wanita yang independen punya salon, tiba-tiba bertemu dengan VP, diajak sama VP untuk nemenin kemana-mana, omsetnya turun dong, karena bosnya kan pergi-pergi terus nih, ya kan mungkin customer kan maunya kan sama Fang Fang ya, ya kan. Nah, karena omsetnya turun dan Fang Fang ini mengikuti VP pergi kemana-mana, pihak VP bilang ya udah tutup aja. Dan diturutin ya karena istri. Diturutin. Iya. Oke, sampai berarti hari ini Mbak Fang Fang ya praktik tidak bekerja ya? Ya. Dan sedang jobless. Dan akan segera melahirkan, kebutuhannya juga pasti akan banyak. Kalau melihat si Mbak Fang Fang yang ini sudah di rumah sakit berarti, dari Bang VP sendiri apa tindakannya sebagai seorang suami? Mungkin ada cerita nggak Mbak Fang Fang? Menghadapi persalinan ini, apakah berkunjung ke Semarang, lalu memesankan kamar, peralatan anak bayi itu kan segambreng. Ya, ya. Untuk VP saya cuma mau kritisi begini, the more he speaks, istrinya malah semakin ngamuk. Contohnya begini, kemarin sibuk klarifikasi diri, bilang saya udah transfer berapa juta, tapi maaf ya, bukti transfer dari tahun kemarin ngapain dibawa-bawa? Mungkin untuk menyatakan bahwa tidak ada penelantaran, mungkin. Ya kalau yang namanya cinta masih baru-baru kan royal, ya nggak? Begitu sudah ya hamil 9 bulan, ya kan udah 3 bulan, 4 bulan, ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya perasaan dia berubah apa enggak. Ya disitulah permasalahan dimulai, ya kan? Fang Fang minta uang makan, kan dikasih tuh 500.000 tuh hari Sabtu tuh, betul? Tapi setiap Fang Fang mengatakan, yang ini udah bukaan 1 nih, aku mesti melahirkan di mana, perlengkapan bayi gimana, didiamin, ada saya bukti chatnya. Perlengkapan banyak pasti itu, popok, lalu baju-baju, kebutuhan ibu setelah melahirkan juga itu belum dipenuhi. Gak usah bicara itu deh, ini tinggalnya di mana nanti sama bayinya, masa di kosan 3 kali 4? Belum ada inisiatif dari Bang VP berarti? Yang saya mau tagih rumah dulu nanti, ya kan? Oke. Kita tidak akan melarang VP ini memiliki akses ke anaknya, karena biar bagaimanapun itu adalah anak biologis dari VP. Cuman, ya tolong jangan di kosan yang seperti itulah, 3 kali 4, ada 2 anak remaja, ya kan?
Saya tuh sempat berpikir, ini jangan-jangan ini kosannya mewah nih. Ya kan saya sempat berpikir begitu kan ya. Ya kan bilang diterlantarkan, nggak taunya tinggal di apartemen atau di kosan yang mewah, kan bisa berabe saya kan udah ngomong begitu ke media. Begitu saya, Fang, kamu kirim video kosan dan saya juga mau lihat kamu ada di kamar itu. Karena saya takut si Fang ini bohong ngerekam kamar kosan yang lain, ngakunya di mana kan. Bener kamar kosannya di situ, 3x4. Tapi pernah komplain nggak Mbak Fang? Harusnya komplain dong. Nah itulah. Dan tidak diindahkan oleh Bang VP? Ya pokoknya intinya begini. Fang ini intinya sudah banyak bersabar. Ya, sampai akhirnya itu ya menjadi klimaks karena ada pernyataan dan sikap dari VP di podcast yang announce to everyone that saya akan menikah lagi akhir tahun 2026. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, sudah hamil besar bukaan 1, setiap ngomongin rumah sakit mana, ya kan, biayanya nih, biaya untuk terus juga untuk uang perlengkapan bayi, itu cuma dirit doang. Tapi kalau dia minta sekedar, Beb aku lapar, transfer, gitu. Mau lihat bukti chatnya? Boleh, I'll show you nanti, I'll show you everything. Kita being open aja kok. Berani nggak dia open ketemu sama saya? Ayo openan. Kita mau ngundang Bang VP untuk mampir garis nggak usah lah. Ntar lu ngasih panggung, lu sama orang kayak gitu tuh lu kasih panggung tuh makin, udahlah. Oke, balik lagi nih ke Mbak Fang. Berarti sebenarnya yang dilaporkan, bukan dilaporkan ya, ada rencana untuk mengambil jalur hukum adalah intimidasi. Ya, itu sudah pasti masuk ke jalur hukum. Sudah jelas kata-katanya ujaran kebencian, penghinaan ringan. Seperti kata-kata ya manusia murah, ya kan pengangguran, nggak punya apa-apa, wah merendahkan sekali itu. Tapi komunikasi Mbak Fang dengan Bang VP gimana? Setelah ramai di podcast saling klarifikasi nih, saling bantah juga, ada komunikasi nggak? Yang jelas saling unfollow sih. Saling unfollow. Unfollow tapi, Instagram? Iya, tapi kata Fang, Vin masih ngeliatin Instagram gue nih gitu ya. Kok lucu sih? Di unfollow Instagram, blok-blokan WA nggak? Kalau blok-blokan WA ya enggak lah. Oh mungkin biar nggak kebaca kali statusnya, tapi masih ada keponya. Iya. Lagi apa nih Fang? Iya. Tapi biasanya suami kalau istrinya udah mau melahirkan tuh siap siaga ya nggak? Bukan cuma siap siaga nih. Ini gue pindahin ini ya. Nih? Suami-suami ini istri hamil nih 9 bulan nih. Nggak usah 9 bulan deh. Kita bicara 5 bulan deh. 5 bulan aja. Check up ke dokter kan pasti ada suaminya di sini. 9 bulan check up? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Pergi sendiri Mbak Fang? Semua sendiri. Bang VP, kemana? Ya kamu kemana sih? Kok bisa begitu banyak wanita yang tunduk sama kamu? Kalau ada nomor telepon dukun peletnya, bolehlah bagi ke gue lah. Waduh. Tapi kalau Mbak Fang waktu itu akhirnya dia yakin, apa ceritanya ke Bang Vino? Gimana? Pasti ada pertanyaan dari Bang Vino. Kenapa akhirnya memutuskan menikah dengan Bang VP? Kalau versi Mbak Fang waktu itu gimana Pak? Ya, namanya laki-laki kan pasti pinter speak ya. Dan juga kan kata-kata hari ini. VP ini kan itu ya. Oh enggak sih. Oke. Dan VP ini kan public figure. Ya, jadi begini, yang saya soroti ini kenapa Fang itu bisa tunduk ya. Selain memang VP, kita harus akui dia orangnya lucu, fun, entertainer lah, ya kan. Nah, VP ini walaupun memiliki begitu banyak rapot merah di masa lalunya dan jejak digitalnya memang serem-serem ya. Tapi VP ini kan banyak diundang oleh stasiun TV untuk menghibur, betul? Entertain. Nah, saya hanya mau kritisi seperti ini. Artis bermasalah dengan rapot merah seperti ini diundang ke stasiun TV, itu sangat berbahaya. Karena masyarakat kita tuh lebih percaya apa yang TV katakan daripada fakta di lapangan. Saya melihat gini, saya sebagai orang awam, perempuan ya, saya melihat VP nih, walaupun banyak rapot merah masuk stasiun TV, saya sebagai perempuan menganggap, enggak kok kayaknya orangnya baik deh. Stasiun TV aja manggil, stasiun TV aja percaya, ya mau nggak perempuan? Mau. Itu yang di benak Mbak Fang juga waktu itu? Saya nggak mengatakan Fang berpikir seperti itu, tapi saya mencoba memposisikan diri saya, kenapa ya saya bisa percaya sama VP ya? Mungkin karena dia banyak diundang oleh stasiun TV, jadi media itu seperti mempromosikan secara tidak langsung. Kalau kita mengundang seseorang ke stasiun televisi, kan kita kan mempromosikan orang tersebut. Contoh begini, sekarang gue tanya sama lu, rokok buruk nggak untuk kesehatan? Buruk. Tapi kenapa orang tetap beli?
Karena iklannya banyak. Exactly. And Dan, then what dan else? dengan riset-riset dari pria-pria katanya bikin hilang stresnya. Hilang Ini stres. kata-kata pria-pria. Ada kesan macho. Macho. Jadi kalau gua mau bikin rokok ini mempunyai kesan macho, gua akan bikin iklan brand ambasadornya berotot sambil ngerokok pakai topi koboi. Ya orang percaya nggak? Ya sudah sama. Artis bermasalah, lu masukin TV, audiens ngelihat, orang percaya ini orang baik. Karena dia masih ada di TV. Betul. Beda kalau di Korea ya. Kalau di Korea itu salah kecil aja udah langsung cancel culture. Iya. Udah langsung nggak bisa balik lagi ke entertain. Ini gue lagi handle kasus korban artis lagi nih. Selain VP ini ada lagi nih yang besok podcast dari Bunda Maya mau keluar nih. Ya kan inisialnya. Kalau gue sebutkan langsung tahu lah. Males lah gue. Spill di sini lah. Sama lah. Nah, sama Kasusnya. Kalau dia Ini kasusnya pelantara. lebih ke penipuan dan penggelapan. Oh wah. Nah jadi korban ini bertambah. Walaupun dia secara jejak digital itu di internet itu sudah dilaporkan untuk pasal penipuan dan penggelapan, tapi korbannya bertambah dan orang percaya. Kenapa? Karena TV. Ya karena media kita mengundang, mengizinkan entertainer seperti ini untuk masuk platform. Kita mempromosikan mereka. I see. Ya begal motor nih, harusnya kan dibawa ke kantor polisi. Kalau kita ada motor hilang, kita nangkep begal kan harusnya bawa ke kantor polisi. Apa yang terjadi kalau begal motor ini malah dapat endorsement, masuk iklan, main TV, main FTV, what will happen? Korbannya makin banyak kan? Jadi biasanya kayak gitu, duta apa? Iya, exactly. Oke, berarti 9 bulan check up tidak didampingi sama sekali oleh Bang VP. Menurut pengakuan Fang seperti itu. Gimana Mbak Fang menjalani masa-masa kehamilannya? Sendiri. Itu pasti berat. Dia paling banyak didampingi oleh ibunya. Nah kemarin ibunya mau gue ajak, Bunda masuk podcast lah bareng lah, dampingi Fang. Ibunya nggak mau katanya. Karena lagi fokus. Ini mungkin ya melahirkan. khawatir, aduh Pak, nanti banyak orang yang makin mengenal muka saya malu katanya. Tapi bundanya yang selalu mendampingi Fang. Berat hari-hari berarti. Pasti berat. Ya, karena kehamilan itu kan ada mual, ngidam, lalu juga sakit punggung pegel. Saya aja waktu hamil pegel dipijetin suami. Dan Mbak Fang melalui masa kehamilan ini tanpa perhatian berarti. Dan lucunya VP bilang sama Fang, kita menikah nih, tapi maaf nih, kata Fang ya, ada statement VP yang mengatakan, tapi maaf nih Fang, pekerjaan aku menuntut aku untuk menyembunyikan statusku sudah menikah. Aneh, menurut saya itu aneh. Pekerjaan aku, menurut aku menyembunyikan status. Jadi Bang VP ini tidak mau publik tahu ada pernikahan dengan Mbak Fang. Jadi intinya pekerjaan, secara nggak langsung yang saya tangkap, dia mengatakan kepada Fang bahwa pekerjaan dia itu menuntut dia untuk tampil sebagai seorang performer yang lajang, yang single gitu loh. Menurut gua itu bullshit lah. Bullshit, no such thing. Emangnya boy band. Oke, setelah itu Mbak Fang responnya gimana waktu disembunyikan seperti itu? Ya ikut ya, aja percaya. Ikut aja ya. Namanya ya tinggal di daerah Pati, menurut saya Fang ini orangnya polos. Sangat polos. Pihak keluarga juga ketika dilamar pun juga tidak ada yang melarang waktu itu juga? Tidak ada. Semua support. Karena ada kesungguhan awalnya ya? Iya, kesungguhan dan janji-janji manis. Tapi aku dengar juga, sempat baca-baca juga, katanya juga jarang menghampiri Mbak Fang gitu. Maksudnya kalau pernikahan itu kan oke LDR, tapi pasti ada frekuensi, mungkin 1 atau 2 kali seminggu ketemu, atau mungkin berapa kali sebulan. Kalau di pernikahan ini gimana? Nah, menurut keterangan dari klien saya, pada saat VP ini misalkan ada job di Semarang, dari pihak Fang ini yang diminta VP untuk menyusul ke Semarang. Dibalik ya, harusnya cowok nyamperin cewek, ini dibalik. Dalam kondisi hamil. Saya belum tahu secara presisi itu usia persalinan yang keberapa pada saat dia menyusul si VP ini ke Semarang. Tapi kadang menyusul VP ke Semarang, nanti udah selesai urusan suami istri antara VP dan Fang, ya besokannya Fang balik lagi ke Pati. Dan selama
Februari, dari Februari itu nggak sempet komplain mungkin. Maksudnya ya menagih lah janji-janji. Nggak usah lah soal uang, soal perhatian aja. Sempat terkomunikasikan nggak, kalau biasanya kan lawyer nanya ini gimana komunikasinya gitu. Ya, itu sudah dijelaskan di podcast sebelumnya bahwa Fang itu untuk berkomunikasi dengan VP itu bahasanya bagaimana ya? Seperti ini kan long distance, LDR. Video ya. call tiap hari? Video call. Menurut keterangan dari Fang, yes, dilakukan video call, komunikasi, walaupun itu kadang dibalas atau tidak, ya. Cuman yang jadi inti permasalahannya pada saat Fang datang ke saya adalah membahas permasalahan persalinan. Jadi konteksnya ini yang saya mau bicarakan di sini nih, ini 9 bulan ke depan. Nah, untuk 9 bulan ke belakang nih, ya, itu Fang tidak membawa permasalahan itu ke saya, karena kan saya ini kan praktisi hukum. Yang saya lihat ini adalah unsur pelanggaran hukumnya ini pada saat dia hamil 9 bulan dan pembukaan satu ini apa saja yang dilakukan oleh VP. Nah, untuk 9 bulan ke belakang secara teknis itu hanya Fang yang tahu. Oke. Jadi dia yang paling menjadi beban terberat adalah pihak keluarga, intimidasi melalui akun-akun sosial media itu ya, justru yang mengganggu itu ke depannya juga. Dan masalah tempat tinggal yang dijanjikan, ya kan, ini kan nafkah dijanjikan, intinya adalah konsep pernikahan itu kan adalah suami istri tinggal bersama dalam under one roof, ya kan, dalam satu atap. Tapi kok ini yang terjadi, istrinya di kamar kosan, suaminya tinggal di rumahnya yang kata narasumber, Vin, itu rumahnya gede. Belum pernah main saya. Sama, kita juga belum pernah main. Apa kita main ya nanti? Oke, ini kan udah mulai rame nih. Ada lawyernya juga dari Bang VP, lalu ada juga Bang Vino. Sebenarnya dari dua insan ini, jalan tengah yang diharapkan tuh apa kalau dari pihak Mbak Fang? Satu, apakah ya sudah saya mau damai, tapi janji-janji diturutin, rumah, nafkah, lalu biaya persalinan ditanggung, atau sebenarnya nggak ada damai lagi? Jadi yang sudah Fang sampaikan ke saya, Vin, kalau VP mau tanggung jawab sama anaknya, membiayai, itu saya persilahkan. Nah, pokoknya Fang itu bicara sama saya dalam konteks biaya si anak tersebut, karena biar bagaimanapun ini anak biologis dari VP. Nah, dari saya sebagai penasehat hukum memikirkan ini rumah. Kamu juga kita juga harus prioritaskan rumah buat kamu dan anak kamu. Karena VP ini saya bingung ya, nalarnya itu ya. Kita komplain tentang masalah ini loh, tempat tinggalnya kurang layak. Klarifikasi dari dia malah seolah-olah ya udah anaknya tinggal sama saya aja, ibunya di sana. Kok malah begitu? Ya kalau anak baru lahir ya harus sepaket sama ibunya. Nah, sama saya juga mau memikirkan kira-kira kerugian material apa yang Fang alami pada saat pihak VP meminta Fang untuk menutup salonnya. Kan kita jangan bicara cuma nafkah anak aja kan. Selain rumah kan Fang juga harus jadi wanita independen lagi kan. Salonnya harus reopen lagi. Nggak bisa dia cuma mengharapkan dari VP saja untuk anaknya. Berarti dari Mbak Fang ini nanti ke depannya ya pengennya sendiri-sendiri atau? Nggak ingin balik. Dia tidak ingin kembali. Oke. Jadi udah firm tidak ingin kembali, tapi at least ada tanggung jawab dari pihak Bang VP untuk anaknya tadi, rumah. Iya, VP mau datang kapanpun nengok anaknya dari pihak Fang, it's okay, dan Fang sudah bilang sama saya, Vin, kalau sampai terjadi apa-apa sama aku mau anakku tinggal sama ibuku, aku nggak mau anakku dibesarkan satu rumah dengan VP. Itu pesan Fang terakhir. Kalau perempuan sudah berkata seperti itu, kekecewaannya sudah sangat dalam. Kan ras terkuat di bumi mereka. Belok ke kiri, sennya kemana? Nah. Itu beda konteks ya. Oke, udah dia yang salah belok, kita yang nabrak, tetap kita yang salah. Ini jadi curhat pengalaman pribadi ini kayaknya. Tadi di lampu merah kenapa, Bang? Jadi sudah firm tidak ingin kembali ya? Fang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya... Jujur, sorry saya tambahkan. Jujur saya juga bingung mau ngebalikin Fang ke VP ini gimana. Karena kalau saya kembalikan Fang ke VP ini... Kalau ada penawaran mungkin membawa pernikahan ini menjadi legal secara hukum. Karena itu nanti seorang anak juga butuh kepastian, bapak ibunya kan. Itu gimana?
Ayo kita legalkan pernikahan ini. Dari Fang Fang sepertinya sudah sulit. Dan kalau misalkan Fang Fang mau pun, saya agak bingungnya begini. VP ini kan, maaf ya, ini kan banyak dilaporkan ya oleh para korban-korbannya. Saya dengar tuh di Polda Jatim itu laporannya itu sudah naik sampai tahap penyidikan. Kalau sudah sampai, kalau tidak salah ya, kalau sudah naik dalam tahap penyidikan itu kan artinya unsur pidana dari sebuah laporan itu sudah terpenuhi. Tinggal dari pihak kepolisian itu sedang mencari tersangkanya ini siapa. Ya kan? Nah, terus juga kemarin saya lihat di media online ada 3 wanita, ibu-ibu yang mau speak up karena merasa jadi korban dari VP ini dalam hal materi. Ya kan? Laporannya sama, penipuan juga. Nah, saya ini agak bingung. Kalau misalkan saya ngebalikin Fang Fang ke VP juga, jadi suami istri, kan Fang Fang juga nggak akan tenang hidupnya. Suaminya banyak dilaporkan begitu. Dan itu yang abang cerita ini sudah diketahui semua oleh Fang Fang dan keluarga ya? Yes, exactly. Sudah tekad bulat, apapun yang terjadi, Fang Fang tidak akan kembali ke VP. Ngomongnya seperti itu sama saya. Biasanya saya sebagai seorang praktisi hukum dan paralegal, kalau misalkan ada suami dan istri yang sedang melakukan proses cerai, ya pasti mediasi dulu. Dilakukan mediasi dan kita sebagai praktisi hukum yang ikut mengawal kasus tersebut, kita nggak boleh ngompor-ngomporin. Nggak boleh ngompor-ngomporin no matter what. Pokoknya kita mengusahakan perdamaian dulu, ya. Kalau sudah sampai tidak ada jalan keluar, baru, ya kan, kita bantu untuk proses perceraiannya. Nah, dalam hal tidak boleh kembali itu kalau misalkan terjadi adanya unsur pidana yang merugikan salah satu pihak. Contoh misalkan kasusnya si wanita ini dipukulin, mengalami KDRT yang sudah membahayakan dirinya, nyawanya. Atau saya pernah menghandle kasus di mana anak dari si perempuan ini diperkosa oleh ayahnya. Itu saya juga pernah menghandle kasus tersebut. Nah, kalau sudah ada terjadi unsur tindak pidana, saya melarang nih pasangan ini untuk balik satu sama lain. Saya harus melindungi sebelum, kalau nggak nanti kayak Yuvita. Saya kan juga ikut mengawal kasusnya Yuvita ya kan. Nah, dalam kasus Fang Fang ini, seandainya saya kembalikan, lalu pihak VP ini yang melaporkan banyak, kan saya juga memikirkan Fang Fang nanti hidupnya gimana. Nggak tenang juga dong. Jawab ataupun moral seorang klien, kuasa hukum ya. Iya. Untuk menjaga kliennya untuk tetap safe. Kalau VP tidak ada laporan lain yang masuk, tidak ada korban-korban lain yang melaporkan VP, saya pasti mengusahakan perdamaian, pasti. Tapi dari Mbak Fang Fang masih terbuka nggak? Mungkin Bang VP ini kan mendampingi proses melahirkan ataupun juga nanti di 1 bulan pertama ya full lah ikut mengurus anak. Masih terbuka kan hal itu? Intinya kita tidak pernah membatasi akses dari VP kepada anaknya. Ya, kita sadar bahwa itu adalah anak biologis dari VP. Cuman Mbak Fang Fang cuman bilang dia nggak mau anaknya diambil oleh VP. Mau dirawat sendiri. Mau dirawat sendiri. Di Pati ya? Iya. Bersama keluarga besar. Dan kabarnya juga, tadi sempat ngobrol-ngobrol, Oke Zoders, bahwa saat ini Mbak Fang Fang dalam masa tenang ya? Maksudnya masa tidak ingin banyak berkontak dengan media. Exactly. Tadi saya juga bilang sama Fang Fang, video call aja lah. Oh iya, tadi kita mau video call. Fang Fang pun, no, tidak mau. Tapi sempat tercetus apakah saat ini sudah memaafkan? Atau mungkin masih ya ada kekecewaan, wajar kalau ada kekecewaan? Kalau kekecewaan itu ya pasti ada lah, pasti ada. Saya yakin sooner or later pihak Fang Fang tuh pasti akan lebih bisa ikhlas. Bahkan di dalam podcastnya Bunda Maya kan dia sudah mengatakan dia tidak pernah menyesali keberadaan anak tersebut dan dia selalu terbuka kepada VP untuk take care of untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah membiayai anak tersebut. Jadi yang pasti kita semua ya berharap proses persalinan lancar ya. Hopefully. Malam ini atau besok mungkin, ini kan hari Rabu, tayang hari Sabtu, berarti sekitar Kamis atau Jumat ada potensi melahirkan untuk Mbak Fang Fang. Nanti saya catat nomor kamu, saya kabarin. Oke. Nanti kita video call dengan Mbak Fang Fang juga. Oke, thank you Bang Vino. Most welcome. Semoga kedepannya saya juga sebagai perempuan, saya pernah melahirkan, pernah mengandung, itu momen-momen yang sebenarnya momen membahagiakan. Momen yang sangat diidam-idamkan oleh orang perempuan, tapi mungkin ceritanya agak berbeda ya. Ini sedih sih, kehamilannya sedih banget ini. Pagi tadi 9 bulan tidak dijenguk, lalu juga ada intimidasi, lalu melahirkan juga sendiri, dan kedepannya juga sudah bulat untuk tidak kembali
Seperti apa yang Fang Fang katakan kepada kami sebagai paralegal dan praktisi hukum harus menghormati keinginan dari klien kami. Sekali lagi saya katakan bahwa saya sebetulnya ingin sekali Fang Fang kembali kepada VP. Tapi bagaimana dengan laporan-laporan baru yang tiba-tiba muncul ini, ya kan? Saya kan juga harus memikirkan kesehatan mental klien saya. Kalau Fang Fang saya kembalikan ke VP, terus VP juga harus menghadapi permasalahan hukum yang lain. Ini Fang Fang bagaimana? Bingung juga saya di situ. Turut prihatin. Saya kalau ada perempuan yang memang mengalami hal tidak enak sebagai sesama perempuan, apalagi ini kan kita podcast yang diadakan untuk perempuan kan? Yes, exactly. Pasti kita turut sedih. Titip salam buat Mbak Fang Fang. Kalau saya sudah ketemu Fang Fang di Pati, I will call you. You talk to her, oke? Thank you so much. And thank you juga buat Okezoners yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe video